kalian menginginkan kematian Yesus dengan cara harus disalib. Bukan kami inginkan. Aduh, Dia lu rela. pendeta. Apakah kalian menginginkan kematian Yesus itu dengan cara disalib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Uhti Nora dan juga Akhi Zuma, yang dimana lawan debatnya ini si mata bisul si mata bisul. Namun seperti biasa ya, mata bisul ini kan penghujat. Saya sebenarnya kurang apa ya, debat sama orang-orang yang membawa kebencian itu saya sebenarnya kurang setuju gitu ya, debat sama orang-orang seperti itu. Bukan kita takut, tapi hanya akan membawa kita emosi saja, karena mereka itu pertama membawa kebencian, datang membawa kebencian. Yang kedua, datang membawa kebodohan. Nah, biar kita jelaskan berbuih-buih pun tidak akan pernah faham, karena memang mereka ini sudah ditakdirkan menjadi bodoh sampai mati gitu. Dengan mengatakan Rasulullah SAW itu tidak ini tidak itu ya, seperti yang difitnahkan oleh orang-orang kafir nih, seperti mata bisul nih. Kalaulah memang baginda Nabi itu tidaklah behitan, tidaklah dihitan, terus dikata tidak ini tidak itu, bukti nyata Nabi mempunyai seorang putri juga mempunyai seorang putra yang pada akhirnya walaupun memang putranya meninggal di saat bayi. Nah ini biarpun kita jelaskan kemanapun sama orang-orang yang sudah ditakdirkan menjadi bodoh sampai mati ini ya, tidak akan pernah paham. Tapi ya itulah, kalau tidak dilawan ya susah juga memang ya, orang-orang seperti itu. Nah itu kalau debat sama orang-orang itu maunya tatap muka gitu. Jadi kalau berjauhan entah dia di mana begitu ya, yang ada hanya penistaan yang ada itu. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Tanyakan kepadamu, kenapa kalian tidak menjawab secara pasti kapan Muhammad ini disunat? Makanya saya bilang, apakah dia benar-benar disunat atau tidak disunat sama sekali? Kenapa tiba-tiba ada penafsiran? Muhammad sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia itu disunat. Nih aku tunjukin apa yang kemarin ya. Kemarin yang kusampaikan ya kan. Nah, supaya kita pakai data nih. Ya, tapi tunggu dulu. Kalau kenapa nggak disunat, nggak dikerat hulitatannya? Karena kita bukan bangsa Yahudi dan bukan tentang kebenaran itu yang namanya disunat itu. Kita nggak bicara tentang keselamatan itu dari sunat. Tunggu dulu Robert. Kalau kalian sebentar. Saya selesaikan dulu lah. Tadi kan kamu selesaikan apamu. Katanya kami bukan bangsa Yahudi. Terus kitab Yahudi kalian colong itu maksudnya apa? Di mana colongnya? Di mana colongnya? Begini. Kalian bukan bangsa Yahudi, kitabnya Yahudi kalian pakai. Kami pakai untuk menambahkan ya, supaya tidak melupakan sejarah. Berbeda dengan Islam yang melupakan sejarah. Tunggu dulu. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku. Kami justru, kalau perkataan Paulus, justru kami meneguhkan Roma 3:31. Bukan meneguhkannya Robert, saya pengen tahu pelaku apa enggak? Loh, kami meneguhkan, ngerti nggak meneguhkan? Meneguhkan apakah sama saja dengan melakukan? Tidak perlu. Kalau meneguhkan loh, karena kami memakai hukum kasih. Karena tidak ada seorang pun yang bisa ya, saya jelasin ya, di dalam Ibrani 10 ayat 1 nih ya. Supaya kau ngerti nih ya. Jadi orang Kristen tuh membaca Alkitab bukan yang namanya kita comot-comot. Kami itu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nih ya, dalam Ibrani 10 ayat 1, saya baca aja ya.
Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, Ibrani 10 ayat 1 nih. Ya. Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya hukum Taurat ini tidak mendapatkan keselamatan. Ini saya tunjukin secara cepat ya supaya kau ngerti. Oh, jadi yang melakukan hukum Taurat tidak selamat gitu? Bukan arti dari keselamatan, hanya bayangan saja. Jangan ketawa Nora, saya nggak lagi ketawa. Nah, sekarang sebentar. Ini kitab kami. Ini jelas ya. Kitab mana? Kalau ini Ibrani 10 ayat 1. Hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Tentu hukum Taurat itu hanya untuk memberitahukan tentang apa yang nanti akan terjadi. Oke. Ya. Jadi kami tidak mengikuti. Sebentar. Sekarang kau jawab dulu terkait dengan Muhammad ini disunat kapan? Karena saya sudah kasih dalil. Saya sudah kasih dalil loh, ini loh. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kemarin kubawakan. Itu tentang persunatan. Kenapa kan? Itu tentang persunatan. Bukan, ini tentang Muhammad gak punya apa, nonot. Nah, itu tentang persunatan apa enggak? Saya tanya nih. Muhammad punya nonot atau tidak? Yang kamu buka dalilnya itu tentang persunatan apa enggak? Bagaimana dia mau disunat sedangkan dia tidak punya kemaluan? Muhammad bagaimana bisa disunat kalau dia tidak punya kemaluan? Begini loh. Hah? Itu logika, nah. Itu logika. Logikanya aku kasih tahu. Kalau kamu mau bilang logika, bagaimana mungkin saya bisa mempercayai Tuhan, katanya juru selamat, ternyata waktu dia ditangkap, dia malah ditangkap. Itu bukan logika, itu bukan logika. Ini bukan logika. Ini saya kasih logika. Orang yang namanya dikerat kulit katanya, ya itu harus punya burung. Itu yang pertama, benar gak? Orang yang punya, sebentar. Saya tanya dulu. Loh, yang kau tunjukkan hadisnya itu bab apa? Bab apa? Itu tentang apa? Ibnu Majah 654. Iya, itu tentang persunatan atau tentang 654. Loh, ini di mana orang punya yang namanya? Muhammad tidak punya yang namanya. Itu tentang apa? Loh, kenapa sih ini? Kita lagi analogikan. Loh, logika. Itu tentang apa? Muhammad dikatakan bahwa tidak punya kemaluan oleh Aisyah, benar nggak? Itu tentang apa? Ya ini tentang larangan melihat aurat saudaranya. Oke? Terus di mana bukti bahwa hadis yang menyatakan Nabi Muhammad tidak disunat? Muhammad gak punya kemaluan kata Aisyah. Apakah tidak punya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini saudaranya? Sabar dulu. Apakah tidak pernah melihat berarti tidak punya? Dia tidak pernah melihat. Apakah tidak Kau melihat nggak? Berarti tidak punya. Saya tidak pernah lihat kemaluan kamu. Sekarang buktikan. Loh, dia istrinya kok. Aisyah ini istrinya. Istrinya. Kau istriku. Kau punya burung. Kau istriku enggak? Sebentar. Kau istriku enggak? Buktikan sama saya kalau kau punya Kau burung. bukan istri saya. Panggil istri kau. Loh, ini Aisyah. Aisyah ini istri Muhammad. Jawab dulu. Punya. Muhammad tidak pernah yang namanya punya kemaluan. Gimana aku tahu? Muhammad tidak punya kemaluan. Itu perkataan dari Aisyah. Dari mana kita tahu dia punya burung? Jangan-jangan burungnya cuma segini. Dari mana saya tahu kau punya burung? Dari Aisyah. Dari mana saya Bukan tahu kau punya saudara. burung? Dari mana kau tahu? Bagaimana Muhammad yang dikatakan Dari mana suami, saya tahu kau punya tetapi burung? Aisyah tidak Bukan pernah burung, kau bukan melihat di celanamu. kemaluan Muhammad. Kau bukan di celanamu. Kalau kau bilang bahwa kau mau melihat itu, kau harus menjadi istriku dulu. Kau buka dulu celanamu. Itulah yang namanya punya, yang namanya titik. Saya bisa tunjukkan. Kalau tidak, kau bukan muhrim. Tengok dulu burungmu. Kau punya burung. Loh, kau bukan istriku. Beda dengan Aisyah yang adalah istri dari Muhammad. Lari-lari Nora.
Saya sudah mengatakan Aisyah tidak pernah melihat Aisyah tidak kemaluan pernah melihat Rasulullah Sallallahu kemaluan Alaihi Nabi Wasallam. Muhammad. Berarti Nabi Muhammad Sekarang tidak ada kau mau melihat Bukan kemaluan turunkan saya. celanamu. Kau bukan yang namanya Turunkan istriku. celanamu. Sedangkan Turunkan Muhammad celanamu. dengan Saya Aisyah mau lihat, itu saya mau lihat. suami istri. Saya mau lihat. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Yesus disunat? Loh, Yesus disunat, jelas. Siapa yang bilang Yesus disunat? Loh, jelas itu Siapa yang bilang? ada tertulis Lukas 2 ayat 21. Loh, Sekarang loh. Muhammad Sekarang yang saya dikatakan tanya, Lukas, tidak punya tunggu dulu. kemaluan, Lukas ini- yang tidak Lukas pernah ini- dilihat oleh Aisyah, Lukas apakah dia ini disunat? murid Yesus atau Ya kan bukan? tidak punya. Lukas ini murid Yesus. Apa yang sampaikan? Burung. Jangan lari-lari. Kau Ayo, buktikan lihat dulu. Muhammad disunat. Mana burungnya? Siapa saksi? Kau buktikan Muhammad disunat. Siapa saksi yang melihat Yesus disunat? Kau buktikan di mana, kapan Muhammad disunat. Ya tengok. Kau tidak pernah yang namanya Tunjukkan. Mana membaca burungnya? bahwa Muhammad Mana mengakui burung? dia disunat. Mana burung Kau tahu Tuhanmu? nggak? Siapa? Loh, saya nggak ngomong soal hal-hal yang lain. Saya lagi bicara kalau tentang Filipi 3 ayat 2, maka orang-orang yang tidak disunat Mana itu burungmu? disebut Tengok, anjing-anjing. tengoknya burung. Coba ayo tengok. Loh, kau bukan yang namanya istriku. Bagaimana kau mau melihat titikku, Nora? Mana dulu istrimu? Kau punya burung kan? Kalau Aisyah dengan yang namanya Muhammad itu suami istri. Bagaimana kau mengatakan Panggil bahwa istrimu, mereka berdua suami panggil istri? istrimu, kau punya Aku burung tidak pernah. Ini perkataan Aisyah. Aisyah Kau punya berkata, burung nggak? Panggil istrimu. aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Panggil Sallallahu dulu Alaihi Wasallam istrimu, kau sama punya sekali. burung nggak? Loh, Burung nggak, ini woi? loh, kau Panggil yang baca istrimu. sendiri, Nora. Aku nggak percaya. Ini kau baca. Nggak, aku Baca. nggak percaya. Aku nggak percaya. Nggak, nggak, Baca. nggak. Panggil dulu binimu. Baca, Panggil dulu Nora. binimu. Panggil dulu binimu. Baca ini. Nah, ini Panggil istri. dulu binimu. Panggil Ini binimu. istri loh, istri loh. Mana? Aduh. Binimu. Loh, kok kau nggak percaya hadis dari perkataan Aisyah loh? Hei, panggil dulu binimu. Gimana sih? Masa kau mau melihat tititku? Kau bukan istriku kok. Ah. Suruh binimu klaim kau punya titik. Enggak. Loh, ini kan kita lagi baca pernyataan Aisyah. Jangan-jangan Nih, nggak ada. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Ada 10 Yesus ayat. menyerahkan nyawanya, sebelum Yesus Ini menyerahkan konteks. nyawanya, Coba kamu baca Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Baik, kita saya lihat. minta Yohanes 19 sebelum dia mati sebelum dia menyerahkan nyawanya, apa yang dia lakukan? Minum anggur asam atau bukan? Jelas saya sudah jawab. Minum anggur asam. Berarti bukan Ya. karena ditampar, dicambuk, diludahi, dikasih mahkota, dilubangin tangannya. Bukan karena Semua itu, siksaan mati. itu bukan karena itu, tetapi karena dia mau menyerahkan Karena nyawanya. minum dia anggur Bapak asam, Robert. Kenapa susah kau Yo. mengakui? Loh, ini ada ayatnya nih. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya dia mati bangkit. Itulah tugas yang Kalau dia kuterima begitu, dari oke, Bapakku. saya terima dalilmu. Kalau memang dia katanya yang berhak dia yang menyerahkan nyawanya, pertanyaan saya, kenapa mesti dia menunggu minum anggur asam itu baru dia menyerahkan nyawanya? Ya supaya digenapi segala nubuatan yang ada. Nah, nubuatannya Nubuatan- di mana? Bentar, saya jawab lagi nih. Nubuatannya di mana? Assalamualaikum. semua. Ya, loh, nubuatannya di mana? Loh, iya dong, sudah Oke, Mazmur 6 ayat 21, 69 ayat 21. Oke, Mazmur. Mazmur? 20 Sebentar ya, saya pakai yang tepat aja. Mazmur 69 No, 69. ayat 21. Oke. Baca. Ya silakan baca. Kok nggak mau baca? Ya, kan kau yang bawa data, coy. Oh, ya udah. Mazmur 69 ayat kok hilang lagi ini. Ayat 21 ya? Lah, celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Apanya ini? Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan 69 ayat-ayat selanjutnya tuh. Makanya baca nih. Yang ayat 6 ayat 21-nya yang 69 22. dua-dua. Bahkan mereka memberi aku makan Racun. Racun. Enggak.
Jangan dipotong-potong. Bahkan mereka memberikan Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. asam. Yesus diracun nggak? Tidak, Diracun nggak? dia sebentar. Tapi tidak membunuh Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam nubuatan. Ketika waktu semua sudah dilakukan dalam nubuatan itu, Racun. Dan Dengar, pada waktu dengar. aku haus mereka memberi aku tetapi minum anggur tidak asam. karena racun Yesus Jadi mati. Yesus mati karena Tidak diracun. Robert, jujur aja deh kau. Kenapa Loh, susah kenapa kau kau jujur? maksa? Saya sudah menjawab loh. Tadi kau mengatakan apa? Nubuatan kan? Robert, Itulah sebelum nubuatan. Yesus mengatakan Mazmur 69 ayat 21 tadi. Itu adalah nubuatan. Ketika nubuatan semua sudah selesai, dia sudah menggenapinya, kemudian dia katakan apa? Sebentar, inilah makanya ketika waktu dengarkan. Ketika ini kenapa debatnya teriak? Itu nubuatan, Nora. Yang kau bicara itu tentang nubuatan. Ketika nubuatan itu sudah selesai, semuanya sudah yang namanya digenapinya, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Makanya dibacakan yang benar. Oke, Ya. kamu mengatakan di dalam apa? Di dalam Yohanes 10:17. Oke, 18. Nah, sekarang coba buka 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika, loncat lagi ya. Sudah selesai ya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya. 1 Tesalonika 2. 2 ayat. Tunggu sebentar. Silahkan. Aduh. Sabar dulu. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nomor 15. Coba baca. Saya yang baca. Silahkan. Berarti kamu mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi? 10, 17, 18. Yesus berarti tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, betul? Betul kan? Betul kan, Robert? Robert. Oke. Bahkan orang-orang Yahudi ini telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Elohim tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti sebenarnya Yesus mati atau tidak ini? Tapi sementara Yohanes 10 katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Oke, saya jawab. Ya, silahkan. Jadi kalau kata frasa bahkan Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus, itu memang kenyataan yang terjadi. Tetapi Jadi apakah sebenarnya- mereka membunuh? Jadi sebenarnya Yohanes 10 nomor 17-18 kata Yesus tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Sementara di dalam 1 Tesalonika Yesus dibunuh. Ini benar yang mana ini? Berarti yang dibunuh itu adalah Yesus palsu. Bukan, itu Karena mengabarkan Yesus, supaya karena Yohanes 10 nomor 17-18 yang kamu baca tadi, Robert, itu Yesus asli mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Jadi gimana? aku menyerahkan nyawa untuk mengambilnya kembali kan? Loh, katanya tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, betul? Aku menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya. Makanya baca yang benar. Loh, Jangan Tapi 1 Tesalonika, dipotong-potong. oke, dia bilang begitu. Terus kenapa bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh? Dia menyerahkan nyawanya apa dibunuh? Ya, secara harafiahnya memang dia Tuhan Yesus dikatakan Iya lagi. telah Loh, dibunuh. yang benar yang mana? Ya, tetapi Menyerahkan nyawanya. Sementara di sini katanya Yesus dibunuh. Gimana yang benar ini? loh, itu menyampaikan yang sebenarnya, fakta yang ada. Fakta Tetapi sebenarnya Yesus dibunuh apa menyerahkan nyawa? telah yang namanya disiksa, dia mati, Yesus mati dibunuh. beneran. Ketika Tuhan Yesus mengatakan Yesus bahwa dibunuh. sudah selesai, Jawab. Itu Yesus jelas. sebenarnya dibunuh atau menyerahkan nyawanya?
Yesus disiksa, dibunuh, kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Dibunuh. Berarti bukan menyerahkan nyawanya. Dia dibunuh dengan cara diracun. Ya udah. Diracun. Itu menggenapi nubuatan di jelas dalam Mazmur 69 ayat 22. Menggenapi 22. nubuatan di dalam Mazmur 69 22 bahwa Yesus ketika haus dia diberi minum anggur asam dan dia diracun. Sementara kau bilang katanya Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, Yesus dibunuh. Dengan cara apa? Telah membunuh, bukan Diracun. dibunuh. Jadi mereka menginginkan Yesus itu dibunuh. Membunuh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh. Bukan menginginkan, Robert. Telah dibunuh. Telah dibunuh. Dengan Telah cara apa? dibunuh. Dengan Mana cara telah dibunuh? nubuatan di dalam Mazmur 69, dia dirah. Apanya yang diracun? Ya udah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kok. Sudah selesai. Menyerahkan nyawanya. Di dalam Yohanes 10 apa dikatakan? Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sementara di dalam 1 Tesalonika Tidak ada yang bisa baca yang benar, Nora. Dia Aku menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Ya, Bukan oke, di saya situ terima. bahwa dia 1 tidak yang namanya. Tesalonika 2, Yesus dibunuh atau tidak? Mereka membunuh Yesus. Ya sudah, dengan cara bagaimana? Ya dengan cara disiksa, mereka mencoba Di mana mencambuk disiksa? dia. Dengan cara nubuatannya Mazmur 69:22. Kau tadi yang buka, Robert. Mereka Semua yang makan racun. dikatakan, dengarkan, penggenapan firman, semua yang telah dinubuatkan, dia disiksa. Dalam Yesaya 52 tuh dikatakan bahwa dia disiksa, diremukkan tulang. Enggak. Semua Yang kata penggenapan aku haus. nubuatan-nubuatan itu digenapi setelah Aku waktu haus. dikatakan Aku haus bahwa itu aku di mana? haus. Sudah haus. digenapi, maka dikatakan Digenapi sudah di selesai. dalam apa? Kemudian dia Digenapi di menyerahkan mana? nyawanya. Digenapi di mana aku haus? Mazmur 69 nomor 22, betul? Oke, Nah, itu kan? Mazmur 69, sebentar Robert. Mazmur 69:22, Yesus diracun atau tidak? Yesus tidak diracun. Loh, tapi penggenapannya katanya di Mazmur 69, gimana kamu ini? Dia apa? Dia apa? Dia meminum racunnya, benar kan? Sesuai nubuatan baca kan? ya. Puji Kita baca. Tuhan. Baca, Itulah Tuhan kami. Yang terjadi dinubuatkan terjadi. Sebentar. Makanya Tuhan Yesus datang menggenapi. Sebentar, kita baca-baca. Ini jangan kau, makanya aku bilang jangan kau suka kali nipu-nipu, Robert. Kau jujur Aku lah. nggak kau jadi nipu-nipu. Itu perkataan Nah, Tuhan Yesus. Sebentar, di sini Yesus mati. Apa dikatakannya? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tertulis di mana aku Haleluya. haus? Di mana tertulis aku haus? Loh, kok ini tiba-tiba aku haus? Itu tadi Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69, pada waktu dia haus, dia dikasih racun dengan anggur asam, betul? Sudah betul kan? Ada aku haus kan? Betul dia dikasih racun? Penggenapan terjadi kan? Dia dikasih racun tidak? Penggenapan terjadi Iya, atau tidak? penggenapannya dia dikasih racun atau tidak? Betul dikasih racun. Nah, di dalam 1 Tesalonika, Yesus dibunuh tidak? Yesus, mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus. Nah, mereka membunuh Yesus dengan cara penggenapannya di dalam Mazmur dengan cara diracun? Tidak? Semua yang terjadi bukan hanya tentang, jadi proses penyaliban bukan hanya tentang saat itu saja, tetapi semua yang terjadi. Kenapa ketawa-ketawa sih? Ya iyalah, kau tidak jujur. Saya dari tadi pakai data, pakai dalil. Saya juga pakai data. Ketika waktu ada yang namanya penggenapan, nubuatan, maka terjadilah penggenapan. Puji Tuhan, Tuhan kami itu jelas. Ketika ada nubuatan, maka ada yang namanya penggenapan. Itulah Sudah Tuhan selesai kami. kita, Robert. Bukan sudah yang namanya, selesai. loh, Ternyata sudah selesai Yesus mati apanya? diracun. Bukan Loh, mati karena dia tersakit. menyerahkan nyawanya kok.
Kau baca sendiri. Kau yang bawa dalil. Tesalonika Yesus dibunuh. Kau yang bawa bukan dalil. menyerahkan nyawa. Yo, 1 Tesalonika tadi- Yesus dibunuh. Bukan Sebentar. menyerahkan nyawa. Kau yang bawa dalil Yesus Yohanes mati 19 diracun. Itu di dalam ayat 30 tadi. penerapannya. Baca Yohanes Selesai kita, 19 ayat Robert. 30 dong. Selesai kita, Robert. Nggak ada lagi. Oh, selesai Yesus sih. ternyata mati diracun. Penggenapannya Tidak ada di mati dalam diracun. Mana penggenapannya? Nubuatan itu. Sekarang saya tanya, Yesus dibunuh nubuatan. tidak? Yesus dibunuh tidak? Yesus mati. Dibunuh tidak? Dia dibunuh. Dibunuh. Nah, penggenapannya di dalam Mazmur 69 dia diracun tidak? Tidak. Loh, jadi penggenapan Mazmur 69 Oh, kedua itu enggak. apa? Betul, dia diracun. Betul. Selesai. Tuhan ke ente tuh mati diracun. Sejak kapan mati diracun? Lo memang mati diracun. Baca Yohanes, coba. Baca Yohanes 10 ayat 17 18 tadi. Kena aja kau. Udahlah. Nggak, gini. Robert. Kau- Tuhan kamu mati diracun. Coba tadi baca Yohanes 19 ayat 30 yang tadi kau baca. Yang tadi kau dalilkan. Ya Coba udah, baca. di situ katanya supaya tergenapi di dalam kitab suci aku haus. Sebentar, Yohanes 19 ayat 30 tadi. Coba baca yang tadi. kau Sesudah baca. Yesus mati, sesudah Yesus Baca, membunuh Yo- asam itu, berkatalah ia, selesai sudah, ia menyerahkan Sudah nyawanya. selesai. Ya, Artinya dia menyerahkan semua yang nyawanya, dinubuatkan, oke? Dia menyerahkan nyawanya. artinya semua yang sudah dinubuatkan, dia sudah menggenapi, termasuk Nah, meminum nubuatannya anggur di kan? mana? Pernyataannya Nubuatannya di mana? Nubuatannya tadi, di mana? nah Mazmur 69 ayat 22 kan? Nah, Mazmur 69:22 itu dia diracun tidak? Iya, saya sudah bilang. Tetapi bukan karena racun, tetapi karena dia tahu bahwa penggenapan nubuatan 1 itu Tesalonika sudah 2:15. selesai. 1 Tesalonika Jelas, 2:15. maka dia 1 mengatakan Tesalonika. lalu menundukkan Robert, 1 kepalanya Tesalonika dan dia dibunuh tidak? menyerahkan 1 nyawanya. Tesalonika. Itu jelas, itulah Tuhan kami. 1 Dia Tesalonika, memberikan dia nyawanya dibunuh tidak, Tuhan untuk kamu? mengambilnya kembali. Gantian dong, gantian doi. Dia buktinya dia Gantian mati, bicara. bangkit dan terangkat. Gantian bicara, gantian. 1 Nah, Tesalonika tiba-tiba saya di mute sih. Gantian. Satu Itu Tesalonika pernyataan. 2. Mereka Makanya mencoba dengarkan. membunuh dia, tapi dia tidak mati. Ya udah. Kalau nggak mau bergantian, gue turunkan. Cuman punya mulut, nggak mau mendengar orang. Sudah tua padahal sudah mau mati 4 hari lagi, nggak mau berhenti mulutnya bicara. 2 kali lonceng lagi dia. Ini juga kau bisa mati. Tidak ada setelah umur kalau mati, tidak ada lah. Ya tapi gayamu itu kau mendengar dulu orang juga bicara, bos. Ya saya bicara juga, sama-sama bicara. Ya bicara Tapi silakan. gantian bosku biar kau waras. Mas kau gila terus sampai kau mati gimana sih? Memang ada penyaliban, ada pembunuhan. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 10, aku tidak akan bisa ada yang membunuh, tidak ada yang bisa membunuh aku. Nah, lalu yang dibunuh betul kata guru saya tadi, 1 Tesalonika 2:15. Lalu yang dibunuh oleh tentara Yahudi itu siapa rupanya? Ya penggantinya, pengganti daripada utusan Tuhan tersebut. Gitu aja kok repot. Gak perlu kalian itu marah, gak perlu sensi. Intinya Yesus diracun, mati, bangkit hari ketiga untuk jadi Tuhanmu, udah selesai. Cuman sepelenya. Mulai sekarang kamu berpikir Yesusnya itu mati bukan karena ngegantung di pohon, enggak. Yesus itu mati karena diracun. Diracun di atas salib. Makanya matinya di salib. Maksudnya matinya di salib itu matinya seperti kalau saya mengatakan matinya diranjang. Tapi dia matinya di salib. Artinya mati di atas pohon berbentuk cross. Gitu. Itu aja kok repot. Ayo bantah. Tesalonika itu loh, Bang. Ya, Baru tahu aku. 1 Tesalonika itu. Baru tahu aku, Bang. tahu dari mana? Dari Abang lah. Kapan? Tadi ada memang pas sekali waktu dihantam itu. Waktu dia bilang menyerahkan nyawanya itu, aku sedikit agak ini bagaimana nih? Pas waktu Abang kasih data itu, oh sudahlah cocok hantam lah ini.
Betul ini. Asik. Ada yang dibunuh, ada yang tidak bisa dibunuh. Yang tidak bisa dibunuh itu ya Nabi Isa. Jadi memang ada dua Yesus di Bible itu minimal. Ada dua Yesus. Ada yang tidak bisa dibunuh, yaitu Nabi Isa. Ada yang bisa dibunuh, yaitu penggantinya. Yang mereka sembah penggantinya gitu. Yeremia itu siapa tuh? Yang Ya minum itu. racun. Jadi kalau kita berbicara bahasa Ibrani, nabi itu adalah juru bicara. Siapa juru bicaranya tentara Romawi pada saat menemukan Yesus? Pada saat mengajarkan tentang Yesus, di mana tempat persembunyian Yesus dan seterusnya. Nah, kefasikan sudah menyebar ke seluruh negeri. Kefasikan siapa? Kefasikannya Yudas. Itu makanya dia kena racun. Kan nubuatannya untuk nabi atau pemimpi atau pengajar atau juru bicara orang-orang Israel. Yaitu dia, Yudas. Itu Yudas. Tapi yang satu Itu inti- Tesalonika itu pas itu datanya. Iyalah. Kalau racun itu Bang Joma, kalau Siap. racun itu tidak menunggu hari, tapi menunggu detik, menit, nggak sampai sejam selesai kalau racun itu. Ya itulah faktanya kan. Orang disalib itu sampai berhari-hari belum tentu mati. Betul. Nah ini ada orang kok katanya sudah diberi kekuatan sama Tuhan. Kok tiba-tiba mati? Jadi yang datang diberi kekuatan itu maksudnya kekuatan untuk terangkat ke langit. Karena berada pada posisi kehidupan yang berbeda dengan bumi. Makanya diberi kekuatan. Gitu. Ya. Kita sapa dulu. Jadi Karlin. mantap kali kan 1 Tesalonika 2 itu. Nendang kali. Kali itu bah. Pas sekali tuh. Penggenapan di dalam Mazmur. Penggenapan di dalam Mazmur bahwa menggenapi 9. Yesus palsu menggenapi minum racun. Yes. Minum racun. Minum racun. Bukan karena tersalib, tapi karena minum racun. Minum racun. Dan di situ dikatakan dia minum Anggur asam. urat asam. Asam urat. Asam urat. Matilah dia. Hah? Mati dia, mati. Terus ceritanya tuh yang di Matius 27 nomor 48 49. Kan di situ jelas tuh. Iya kan? Jangan kau beri dia minum anggur, jangan. Kita mau melihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Jangan kau bunuh dia. Maksudnya jangan kau kasih minum. Jangan kau kasih minum anggur itu. Artinya orang-orang tahu anggur ini sudah bercampur dengan racun. Itu dia. Bunga karang. Bunga karang itu ya racun itu. Begitu saudara-saudara. Jadi saudara kami Kristen, Yesus itu mati di salib. Itu nggak salah. Tetapi matinya bukan karena tersalib. Bukan salib yang membunuhnya, tetapi yang membunuhnya adalah anggur asam. Jadi kalau bisa gereja-gereja kalian itu menaranya ganti jadi botol racun. Ya salib. Tato-tato kalian bentuk salib itu ganti jadi botol racun. Baygon bagus, baygon. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yohanes 19:30, 31, 32, 33. Itu datanya. Saya buka camp. Yohanes 19:30, Yohanes 19. 30 sampai 33. Ya, Halo, saya buka. Bronson Islam. Bronson Ya, kakak. Kristen. Ya, Kristen, Ya, AKBP. buka kameranya bang, buka kameranya. Saya sudah undang itu. Aku soal kem ya. Kalau di Bang. kalau di Makassar ini Siap. Brongsong ini makanan kesukaan saya ini. Oh, Namanya ini. jangan gitu cuma. Anda Iya, jangan ngomong cuma.
Oh enggak, di Makassar ada kue namanya broncong, itu makanan kesukaan saya. Roncong. Hah? Bukan berondong. Broncong. Yohanes 19 berapa ya? Yohanes Yohanes 19 Yohanes 19 30. Yohanes 19 berapa? 30. Dari 28 sampai 30. Ini kita on tape ya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu dia berkata, berkatalah ya, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan Lalu menyerahkan nyawanya. Pada hari okey. berarti ya. Mana ada tulis mana ada tulis itu? Oh, buka karang. Buka karang. Bunga karang. Selamat Aris, thank you Bang. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka menyucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam Bunga karang. pada sebatang. Ya, buka bunga karang. Mana buktinya bunga karang ini racun? Kasih lihat Dinda, kasih lihat, buka kameramu, buka, bacakan dia. Bukakan di Google bunga karang. Ayo, tunggu. Dibukain tuh. Biar tahu asa tuh, biar baca di Ini anak sana. pendeta ini umur berapa ini? Sudah berapa itu? 207. Lebih tua dari Yesus. Silakan Assalamualaikum. Dina. Waalaikumsalam, broncong. Kok ribukan dia bang ini? Kau ngomong kau cuma kau jangan bilang bagus buat namaku. Nanti ku namamu buat apa, Bro? kau marah. Udah sebentar dulu bang. Iya, Bunga Cak. karang Gitu. itu seperti karang lunak. Nih, misal halitoa mengandung Oh, senyawa mematikan. Nih, bunga karang. apa tuh? Bunga karang beracun. Ini bukan bunga karang beracun. Oh, Mama ternyata bunga karang itu beracun. Mereka cucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur. Berarti ini buatan biasa loh. Terus Ini kenapa buatan dia? biasa. Kenapa bisa mati kalau nggak ada campuran racunnya? Iya. Kenapa? Ini perbuatan biasa pada masa itu. Masa mereka sudah sediakan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam? Itu untuk membunuh Yesus supaya mempercepat kematiannya. Ini perbuatan biasa pada zaman dulu, pada zaman itu. Iya memang, makanya Anda baca Matius 27 nomor 49, yang lainnya melarang kemudian untuk memberikan minuman itu karena mereka tahu itu beracun. Ini beroncong ini kenapa merokok sih? Diam kau cuma. Jadi jadi ini yang mati ini Yesus atau tidak? Mati Matius dia, 27 mati karena racun. Matius 27. Udah mulai sekarang kalian ajarkan di gereja ternyata Yesus itu matinya karena racun. Udah. Titik. Ya kenapa kalau mati minum anggur asam bunga karang? Ya keracunan dia mati. Dalam Sumbing dia ngomong sumbing. Diam, Subron, kalau dia racun sudah mati, gimana bisa Kancang. hidup? Gimana bisa hidup kembali pada hari minggunya? Pada hari ketiganya, Matius 28. Ini apa dibilang sama anak pendeta ini? Lari-lari kemana dia punya pembahasan ini? Setelah hari Sabtu lewat menjelang langsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menungguk ke kubur. Kemudian mereka jumpa Yesus. Maka Yesus kata kepada mereka, jangan takut, pergilah kata kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea.
Pak, nggak nyambung. Ya, dia Belajar sudah dia, hidup belajar. kembali. Ya Kalau setelah sudah diracun. Nggak ada. Gimana dia bisa hidup? Kembali. Ini sekarang gini loh. Itu tema Yesus mati diracun. Itu di data Yohanes 19 nomor 28. Itu Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Aku haus. Betul tidak? Ya, batu haus. Nah, Kemudian? itu kan ada di dalam Mazmur 69 nomor 22. Coba Bapak baca. Ya, tapi tidak bilang dia mati. Baca aja dulu. diracun. Bapak baca aja dulu. Tidak bilang dia mati diracun. Baca dulu, baca. Mati diracun adalah Bapak baca dulu. halusinasi Baca dulu. Anda. Oke. Baca. Nah, Bapak. baca. Kan? Ya Allah. Lu lupa lah. Tadi Mas- kan bercakap. Mazmur, oke. Makanya dengarkan Mazmur 69 nomor 22. Itu menggenapi nubuatan ada di dalam Mazmur. Mazmur, aku haus, itu saja. Lah, baca dulu, Pak. Oke, Mazmur. Lama-lama aku racun juga ini. Mazmur 69. Nanti disembah juga sama Kristen kalau ini racun. Mazmur 69 nomor 22. Coba. Baca. Enam puluh 22. Dapat, Pak. Ya, dia belum keluar nih. Dia punya line lambat nih. 69. Oke. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerah. Mazmur 69 22 Iya. 21. 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ah. Oke. Siapa yang minum anggur racun di situ siapa? Engkau celaka Siapa yang minum racun di situ? untuk Siapa yang minum racun di situ? Oke. Yesus minum racun. Ah, udah selesai. Udah selesai. Jadi apa masalahnya? Apa masalahnya dengan berarti Yesus mati, betul? Mati karena Yesus mati, betul? Betul, tapi matinya karena berarti Quran bohong, betul? Matinya karena Diracun. Quran bohong, betul? diracun. Quran bilang dia tidak mati. Kenapa Quran bilang dia tidak mati? Yang tidak mati Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus mati, Nabi Isa enggak. Kan harus ada mati satu. Kan harus ada penggantinya. Bagaimana saudaraku Jadi baca Allah? bukan Yesus yang mati di salib tuh. Nabi Isa tidak mati di salib, yang mati di salib Yesus. Sudah selesai. Oh, yang mati itu Yesus, bukan Ya. Nabi Isa. Bukan, Nabi Isa enggak mati, yang mati Yesus. Jadi Pengganti. Nabi Isa di mana sekarang? Nabi Isa kan terangkat ke langit. Jadi dia Tuhan. Kok jadi Tuhan? Habis? Kok jadi Tuhan? Apa ada aja ini? Jadi intinya Yesus Anda sudah akui pengganti Nabi Isa yang mati karena diracun. Berarti Yesus mati karena diracun, bukan karena disalib. Dia mati di salib dan diracun. Dua-duanya. Dia tidak Makanya disalib. Al-Quran bantah.
Dibantah, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalib, mereka tidak meracunnya Mereka dan tidak tidak membunuh. menyalibnya. Di sini bilang mereka membunuh dengan racun. Yang Dengan dibunuh itu penggantinya Nabi Isa, yaitu Yesus. Yang diserupakan dengan Nabi Isa, Yesus. Pengganti Yes, Nabi Isa. diserupakan dengan Nabi Isa, itulah Yesus. Berarti kalian menyembah kan? Menyembah orang yang Saya mati tanya diracun. lu. Dia mati. Untung di Nanora mualaf. Coba tidak. Orang diracun dituhankan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita Waduh, bukan tuhankan dia. Allah yang menuhankan Yesus. mati Mija. Balas ya Allah yang menuhankan Yesus. Tuhan menuhankan Yesus katanya mati. Allah yang menuhankan Yesus. Baca Mati. Ibrani. Mati Mija. Baca Ibrani 1 ayat 6. Bentar Pak, Masalah generasi. Pak Pendeta sebentar. Ya Bang Musadi. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda Nora. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Tadi Ya, dia ini minta sebenarnya simpel aja nih, Bunda Nora sama Bang Zuma. Sebenarnya nih kalau dari pihak Kristen ini mereka membaca kitab mereka ulang. Membaca kitab mereka ulang dari awal sampai akhir. Saya pikir tadi dia seperti urgent sekali mau minta naik. Saya pikir ada yang mau disampaikan. Seperti ada Ternyata mau ngajarin kita. Nggak tahu, janganlah kayak gitu saudara kita yang muslim. Baik. Berani baca Ibrani 1 ayat 6. Masih hidup orang ini. Kupikir sudah mati, masih Ya hidup. kenapa? Masih hidup dia. Yesus jadi Tuhan bukan kerana diracun atau tidak diracun, dia memang Allah, anak Allah. Udah, Oh. Pak Pendeta. Intinya Yesus mati itu diracun, bukan karena tersalib. Nah, jadi Ya, berarti apa masalahnya? penyaliban berarti konteks penebusan dosa itu Yesus mati Gugur. bukan karena tersalib tapi karena diracun. Jadi simbol kalian cocok itu simbolnya adalah racun, bukan salib. Iya, botol sergen atau apakah? ya apa masalahnya? Bilanglah masalahnya. Masalahnya jangan Yang menyembah pentingnya dia mati untuk kita. Jangan mati menyembah Tuhan yang mati diracun, Pak Pendeta. Itu masalahnya. Yang penting dia bisa hidup kembali. Berarti semua manusia pun boleh hidup kembali. Paham tidak? Tidak. Ya, kalau mati tidak hidup kembali itu tidak. Kenapa diturunkan? Aku mau suruh dia ngomong gini sebelum dia turun. Aku akan lawan. Aku akan lawan. Halo Aku Bang. akan lawan. Mirip soalnya matanya. Pak Pendeta, coba anak pendeta. Tapi gimana lah? Kasihan kali memang yang dia naik. Oke. Ya, Tian sebentar ya. Kristen ya Tian ya. Ya. Oke. Ya, ya, silakan anak pendeta. Sebelum lonceng gereja di lagi. Ini temanya apa nih Bang? Ya, sebentar dulu. Ya, oke, silakan, Bang. Tadi Coba bilang, kata dia mau aku tanya akan saya lawan. Coba abang bilang, aku akan lawan. apa. Aku akan lawan apa? 3 kali bang. Aku akan lawan. Aku akan lawan. Aku akan lawan. apa? Lawan apa? Abang bilang gitu. Coba. Coba kamu cuma bilang dia mati, kemudian hidup kembali tidak dibilang. Masih di situ. Aku akan lawan, bilang gitu. Aku akan lawan siapa? Ya udah selesai. Cuman itu aja. Hah? Di sini aja Pak Pendeta ya, masih di mute ya. Ya silakan, Tian. Dari Kristen ya. Apa pertanyaannya Bu? Bukan pertanyaannya. Mohon jangan merokok ya. Ya aman. Yesus mati diracun. Oke Bang, saya izin turun ya Bang ya. Saya pantau di bawah aja Bang. Mau kemana? Ini saya akan lawan ditinggalkan di sini. Pak Pendeta, kamu mau menemani Bang Zuma kan?
silakan deh. Pertanyaannya nih, apakah Yesus mati diracun? Silakan. Tidak. Di mana yang tertulis Yesus diracun? Yohanes 19. Secara dalil ya, di faktanya harus ada ya di mana tertulis ya. Iya. Yohanes 19 nomor 28 sampai 30. Kalau cuma mengarang, Muhammad kan bisa. Coba dibaca. Coba baca. Baca. Di mana tertulis? Yohanes 19 nomor 28 sampai 30 coba. Yohanes 19 Iya. ayat 20. 28 sampai 30. Bentar ya. Iya. Yohanes. Iya. Anak pendeta bilang, Yohanes saya 28. akan lawan. Yohanes berapa tadi? Yohanes 28 Yohanes 19. Kau ini. ayat 28. Oke. 28 sampai 30. Bilang dulu, anak pendeta, aku akan lawan. Aku mengaku, aku tidak akan lawan. Kenapa? Ada datanya. Ini saya baca nih. Iya. Ayat 28 dulu, ayat 28 dulu ya. Baca. Ayat 28 dulu saya baca ya. Iya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Alkitab suci, aku haus. Aku haus. Nah, itu tertulis Ya. di mana? Itu tertulis Yohanes 19 ayat 28. Iya, tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Itu tertulis di mana di kitab suci ada kata aku haus. Tertulis di mana? Ya. Tindak. Yohanes di mana? 19 ayat 28. Iya, Yohanes itu kan 19 ayat 28. nubuatan. Ada dinubuatkan itu tentang Yesus di Mazmur 69 nomor 21. Coba. Dari mana, Bang? Ya ini yang kau sebutkan tadi barusan. Yesus sendiri Itu kan mengatakan. cuma aku haus saja. Tidak kan dikatakan itu ada harus tergenapi kan? Dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Nah, di Mazmur 69 data 21 itu yang digenapi oleh Yesus. Coba baca Mazmur 69. Mazmur 69. Ya, nomor 21. Anak pendeta coba bilang, aku akan lawan. Saya bacakan ya. Ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Tuh, yang digenapi Ini tuh. Daud. Ini Iya, Daud itu- nih, Bang. Pengalaman Iya, Daud. itu nubuat untuk Yesus. Makanya di Yohanes 19 nomor 28 Faktanya tadi. Yesus, kayak gitu. Lah, tadi kan Anda banyak. Inilah kalau orang idiot diajak diskusi, kita jadi pening juga Itu dibuat. Daud loh, Daud. Itu Daud. Aduh. Daud. Anak pendeta bilang dulu, aku akan lawan. Tak. Halo. Nggak mau Tak, aku dia. tak lawan. Aku terima. Aku terima kan ini terima. mereka memberi aku makan racun. Ya, Coba oke. si beroncong ini, coba mana tahu ada ilmunya si beroncong ini. Biar aku hadapi dulu ini. Si beroncong. Halo beroncong, buka kameramu. Juma, Sumbing. Kau kenapa marah-marah? Weh, apa nih? Nggak boleh gitu, Bang. Bagus buat namaku. Lah, aku kan bilang beroncong, emang salah? Ya, aku bilang kau Sumbing, saya rupanya. Itu bukan namaku, beda samamu. Si Jumang. Nah, kalau itu bisa. Masuk Turunin akal. aja, turunin Jumang, aja. ya, Jumang, ya, Jumang, ya, ya. Itu. Gimana Jumang? Turunin aja, turunin aja. Tuh, nah kau dibilangin sama Oten tadi ilmumu katanya. Gimana dong? Nggak malu itu? Gimana? Anak kecil bilang kau nggak ada ilmu. Saya bilang, Itu. Aku kenapa? itu anak lonceng itu. Tai kau. Waduh.
Anak lonceng, kau anak lonceng. Ngajar kau broncong. Turun, Main turun, kita. turun, turun. Sherlock broncong. Kena pengecut. Ngapain kau naik? Itu Osmi itu sumpang. Osmi itu sumpang. Tahu kok? Di perancong. Sumpang, Kau sumbing. turun, turun. Hari nyuruh kau naik. Sumbing. Sumbing. Weh broncong turun. Sumbing. Garil munggar pengetahuanmu. Sumbing pengecut si Sumbing. Enggak malu. Garil pengetahuanmu. Tahu. Turun, Kau turun, itu turun. kalau dibilang turun, sama turun. bocah bilang kau tuh gak ada ilmu loh. Sumbing. Udah turunin aja. Buka turunin kamera. aja. Ya udah Asik. tuh ini mau aku mati pun enggak apa-apa. Sumbing enggak apa. Sumbing. Buka kameramu. Buka kameramu broncong. Oh, oke kita buka ya Sumbing ya. Tapi kau buka maskermu ya. Udah kau buka kameramu. Nggak bisa lah kayak ilmu. gitu. Hah? Mas kau gak malu sama anak-anak kecil ini? Moncongmu. Anak kecil ini bilang kau nggak ada ilmu. Buka kameramu. Kalau anak kecil nggak bisa gabung ke sini. Buka. Kosong kau. Buka Aku kecil ada moncongmu. pengetahuanku kurang ajar. Buka moncongmu. Anak Kau nggak ada lonceng kau. pengetahuanmu. Weh, Hah? kau emosi. Apa Kau emosi kau. Nih. Anak lonceng kau. Udah. Bronson, silakan. Iya. Buka kamera. Ya. Nggak usah. Nih. Udah turun aja kau, turun aja. Ya turun aja. Bangsal. Ngomong pun gak jelas kau. Bangsal. Kau anak lonceng. Tapi jangan Dia si Sumbing. kamu kok ya Bronson ya. Enggak, Kak. Mabuk dia, mabuk. Mabuk gimana? Udah buka kamera, Udah kita aja. diskusi. Udah kau buka maskermu, buka wangkem aku. Nggak ada Cerita kau. itulah, aduh. Gak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya iyalah, kau mau pakai helm, mau pakai apa terserah. Weh. Buka Kau kamera. Terserah pun orang lah. diam, kau orang kau ceritamu. Mau semua kalian nggak sanggup, nggak takut aku. Banyak omong. Bah, udah diam kau semua. Orang tua Mau tai solo kalau semua. Hah? yang itu kok tangenam Iya. Berdua. orang tua Ya. tai kau. Memang kalau si Muslim song kayak gini ya si Muslim. Tahu kok? Udah turunin aja bang, si Bronson bang. Gak enak kalau kayak gitu. Kalau main personal ini gak enak, personal. Iya. Kita nih kan Anak pendeta, apa debat Debat. bilang dulu, aku akan lawan. secara apa? Lagi mau tengok ini siapa yang bilang nih. Macam mana kamu bilang ini? Buka on cam bang, buka on cam. Kalau ngomong. Si Lady ini malas, gak usah turunkan aja nih. Raja Padoha. Ya, we need to PUBG. Halo bang. Aduh. Halo, kapan cuma lah- ben. Apa Ya lah kan? pada follower? Mau dibilang semua apa lah kalian ini? Gak boleh gitu cuy. Nah, jadi bagaimana Tian ini- tuh Mazmur 69? Tian. Mazmur tadi udah saya baca bu, itu nggak sesuai yang tadi. Loh, tapi itu kan nubuatan aku haus. Ada Ya di itu kan dalam. si Daud tadi bu. Si Daud bukan Daud. Yesus bilang. Daud itu Daud tadi bu, bukan Yesus bu. Lah, kamu baca dulu ayat 28-nya. Sebentar ya, saya baca ya bu ya. Nah iya, coba baca deh. Saya baca dulu ayat 28. Mazmur 69 ya? Ya. Ayat 28. Bukan 28, Yohanes. 28. Yohanes 28. Ya, tercatat aku hausnya itu nubuatannya ada di Mazmur 69. Iya, tapi itu kan Daud, Bu. Betul. Kamu baca nggak? Kamu paham nggak arti Nubuat. nubuatan? Saya tahu. Nah, kalau tahu, coba silakan bacalah. Baca sekali lagi deh. Aduh, bacanya di jeda pula. Ya Allah. Itu berfirman dalam hati kau, Dek.
HP-nya cuma satu katanya. Yohanes 19:28 ya. Ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genapkanlah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, Emang kata itu haus ada ini di- racun, Bu? Kata haus ini racun. Nah, bukan, penggenapan itu di mana tertulis yang aku haus? Di Yohanes 19:28. Gak paham dia. Di Mazmur ya, di Mazmur tadi ya. Yesus mengutip yang di Mazmur. Nah, itulah tadi kutipannya itu ada di Mazmur 69 dan 21. Itu yang digenapi. Dia diberi Woi, anak pendeta jelasin loh, anak pendeta. Lari ke pendeta. Ini anak pendeta, bukan berarti dia pendeta. Anak pendeta bilang dulu, aku akan lawan. Saya belum dapat jawabannya. Coba kamu jawab. Ah, Cina kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Jangan Nggak gitu boleh. ya. Kenapa pula saya kurang ajar? Saya belum Nggak dapat. boleh, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Biar saya pikir dulu. Iya, betul. Tadi dia sudah akui kalau abang kita ini, Koko sudah akui kalau Yesus mati diracun. Udah, jangan dipaksa. Coba Ini siapa? 69:21 itu siapa yang dia cakap tuh? Yesus dong. Nah, saya tanya Tapi kan ini. di situ kan tertulis nggak ada racun, Bang. Adalah. Coba Ya, ada dibaca loh, Bang. lagi. 69 data 21. Adik. Itu penggenapan. Yesus mengutip dari Mazmur. Mazmur lah ya, Mazmurnya ya. Ya, Mazmur 69:21. Sama penjelasannya saya apa juga nih. Coba celah itu telah mematahkan hatiku sehingga aku putus asa. Aku menanti-nantikan belas kasihan, tetapi sia-sia menanti-nantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak ada. Nah, ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, di dalam Yohanes 19:28. Ini Pak, ini Bu, ini dihubungkan dengan peristiwa penyalipan Yesus dalam Injil Yohanes 19:28 ayat 29. Nah, itu. Nah, berarti Yesus matinya itu diracun kan? Karena dia Tidaklah, Yesus mati di kayu salib, Bu. Matinya di kayu salib memang, tapi karena diracun. Ya, ada saksinya, Bu. Saksinya itu ada. Iya, Yesus mati di atas salib. Tapi Prajurit matinya Israel. itu karena diracun. Kan dalilnya begitu. Ada Memang matinya, dalil. matinya memang di atas salib. Tapi Dia matinya mati- itu bukan karena ngegantung. Dia mati karena minum racun. Ada pula kayak gitu, dong. Nggak ada lah, Bang. Loh, baca itu nomor 28 tadi. 28, 29, 30. Yesusnya makan racun di situ. Mati dia. Minum Dia dia matinya racun di kayu salib. Memang pada saat dia digantung di atas tiang salib, dia dikasih minum racun, makanya dia mati di salib begini. Masa harus Enggak, dipraktekkan sih? nyawanya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Bang. Setelah diracun, Tidak. lah kan nubuatannya Tidak sudah ada tadi. Tadi nubuatannya kebaca di Mazmur 69. Ya Allah. Ya kan? Di mana tertulis sebelum disalibkan dia diracun? Di mana tertulis? Dia Dalilnya mana? dia itu di atas salib, ya. Lalu diberi minum, matinya di atas salib. Tapi matinya itu bukan karena ngegantung, mati karena minum racun. Masa Usiamu iya sih? berapa rupanya? Usiamu berapa? Masa iya sih, Bang? Lah ya gitu dalilnya. Saya 21, Bang, 21 tahun. Pantasan aja. Nggak paham dia. Masih bocil rupanya. Usiamu deh. Bocil-bocil gini. Tapi dalam Korintus 1 Korintus Oh, ini Paulus 16, pula. 15 tuh
Paulus Iya, pula di kalau bawah. dalam Korintus 16 dia bilang Yesus terus pergi ke surga untuk menjadi raja selama-lamanya. Paulus itu Paulus. Orang jadi RT aja nggak pernah jadi raja. Udah ada aja. Jadi raja. Paulus itu punya 1 mimpi Korintus halu-halu. 1 Korintus 15. Kenapa kalau Paulus? Paulus adalah rasulnya. Tamu. Itu Kalau dulu dalam Paulus tuh bang, 15, orang berdosa dulu tuh bang. 24. Tapi dia bertobat. Gak usah lari ke Paulus. Orang berdosa. Bentar dulu mana lu. Gak usah dulu lari ke situ. Gak poin di situ. Sebab dalam Korintus 1 Korintus itu Yesus pergi ke surga untuk memerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan maut di bawah kakinya. Kan? Jadi sebenarnya dia tidak mati tuh. Nggak mati lagi kan? Siapa nggak mati kau bilang, woi? Dia Orang mati. Yesus mati. Badannya mati tapi dia terus pergi ke surga 15. Dia mati, woi, dia mati lalu dibangkitkan. Kau baca nggak sih? Ya, tapi badannya yang mati. Sebenarnya dia pergi Nggak ada ilmu mau turun, kau turun. 15:25 baca. Turun 1 kau turun. Korintus 15:25. Jangan buat malu kita, orang kita. Jangan buat malu kau. Dia mati tetapi dia pergi ke surga menjadi raja sampai Allah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Di mana tertulis itu? 1 Korintus 15 ayat 25. Coba buka. Masa dibilang Yesus nggak mati? Iya, masa kau bilang kayak gitu, Bang? Kau Kristen Dia apa? mati di sini tapi sebenarnya dia pergi ke surga. Dia bukan Kristen, dia Cina. Sama seperti aku. Itu kan Paulus. Dia mati dulu loh. Apa? Ya, dia Hakadado. mati di bumi sebab dia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dia mati di bumi, tapi dia sebenarnya dia pergi ke surga menjadi raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya di situ. Mati di bumi diracun kan? Apa pula diracun, Bang? Memang begitu faktanya kok. Dia mati Enggak, di Bang. bumi. Lepas tu dia pergi ke surga menjadi raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di Coba bawah tanya kakinya. Koko ini, Coba, Koko ini. musuh yang terakhir Diracun. yang dibinasakan Pendeta. ialah maut. Pendeta, sebentar dulu, Pak Pendeta. Ngomong lu, Pendeta. Nah, aku tanya dulu sama kau deh, mana lu? Boleh, boleh. Poinnya di sini, kalian menginginkan Yesus mati atau tidak? Yesus memang mati di bumi. Sebentar dulu, Diam Pak dulu, Pendeta. diam dulu ditanya. Saya bertanya dulu sama kamu, mana lu? Poinnya Ya, di sini, silakan. apakah kalian tetap menginginkan Yesus mati atau tidak? Sebenarnya ya kita manusia ini memang membutuhkan pengorbanan Yesus, Bu. Berarti kalian mengharapkan memang Yesus mati kan? Iya. Nah, oke. Nah, Karena dengar dulu. gak usah lagi panjang. Saya tidak perlu yang lain. Oke, lanjut. Berarti yang saya tanya lagi begini. Apakah kalian menginginkan kematian Yesus dengan cara harus disalib? Bukan kami inginkan. Dulu, Dia rela. pendeta. Apakah kalian menginginkan kematian Yesus itu dengan cara disalib? Kalau itu, Bu, itu udah rencana udah lama itu, Bu. Bukan Jangan bilang rencana. Karena fakta lapangan, Yesus ternyata mati di kayu salib itu karena minum racun. Enggak, Bu. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya ke Bapa. Akan menebus dosa. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia ngapain? Sebelum dia disalib lah. Dia kan matinya di kayu salib. Itu Iya. kan perikopnya Yesus mati kan? Yohanes 19, 28-30. Nah, sebelum dia mengatakan aku menyerahkan nyawanya itu, dia ngapain? Dia minum anggur asam kan? Minum anggur asam atau tidak, Dek? Di mana dia minum anggur asam? Astagfirullahaladzim. Yohanes 19:28 Dengar dulu. Asam. Dengar saya dulu.
Kalau dia minum racun, langsung mati lah dia, Bu. Ya kan langsung mati dia, Dek. Kalau dia menundukkan Ini. kepalanya. Sebelum Yesus disalib, ini dia. Sebelum Yesus Sebelum disalib, Yesus disalib. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Iya. Gak nyambung kok, Dek. Coba kau baca Yohanes 19. Woi, ini woi. Itu tidak nyambung kau, Dek. Perikopnya Yohanes 19 itu apa? Perikopnya Yohanes 19:28. Apa perikopnya? Jangan marah-marah lah, Bu. Kita di sini mau diskusi loh, Bu. Loh, kamu baca dulu perikopnya Yohanes 19:28 itu apa perikopnya? Kitab Injil itu udah beda sama yang aslinya loh. Si ini aslinya beda katanya. Oh, alah. Enggak Ion. Kau baca gak, Dek? Saya baca, Bu. Nah, itu apa perikopnya? Yesus mati atau Yesus bangkit? Mati dulu baru bangkit. Saya tidak tanya mati dulu. Itu perikopnya apa? Yohanes 19. Kita poinnya ke situ dulu loh. Kau baca yang lain-lain sementara tidak terisi kepalamu juga. Yohanes 19 itu perikopnya apa? Jelaskanlah, Bu, jelaskanlah. Kalau emang Kalau Ibu kamu minta dijelaskan, makanya diam dulu mulutmu. kalau Ibu nggak puas jawaban saya, jelaskan. Makanya diam. Oke? Ya sudah. Ya Oke. udah. Yohanes 19:28 sampai 30. Kamu lihat situ. Perikopnya Yesus mati. Coba kamu lihat dulu, jangan kau dengarkan saya juga. Coba lihat dulu di dalam HP kamu itu Yohanes 19 nomor 28 sampai 30. Saya 28. Ada aku apa di kitab? Enggak, Google aja tengok. Yohanes 19:28 sampai 30. 28. Perikopnya Yesus mati. Nah, di ayat 28 Yesus mengutip ada penggenapan di dalam kitab suci yang dikatakan aku haus. Nah, Iya. itu terdapat di dalam Mazmur 69 nomor 22. Yang dikatakan di situ Yesus dikatakan situ dia diracun dan ketika dia haus dia diberi anggur asam. Oke? Sudah? Nah, Dia haus. Oke, Yesus berkata dia haus kan? ya penggenapannya itu ada di mana? Yohanes 19 ayat 28. Nubuatannya. Mazmur. Di Mazmur. Mazmur 69 nomor 22 tadi katanya dia diracun dan ketika dia haus dia diberi anggur asam, betul? Coba deh. Ya kan? Mazmur Iya. 69. Nah, Demikian tadi kamu musim ini di mana perdebatan itu berlangsung. Dan ya seperti biasa lawan debatnya tidak ada yang berbobot, tidak ada yang bermutu ya. Hanya itu saja karena memang mereka ini naik hanya dengan semangatnya saja, dengan girohnya saja ya. Bahkan cenderung ini banyak dari mereka sekarang ini pansos ya. Seperti Santi dan juga siapa tuh? Kiko. Kiko sempat dihajar juga sama Utinora itu karena apa? Kiko ini memang ular beludak. Orang-orang seperti itu hanya ini saja. Apa namanya? Hanya sok-sokan saja, hanya cari viewer, cari ya karena untuk jualan kan dia pedagang. Nah, tujuan dia naik ke room itu seperti Kiko ini dia hanya mencari viewer itu karena memang bertujuan untuk berdagang gitu ya. Jadi tetap di dalam hatinya itu tetap kekafirannya itu tetap terbawa-bawa dan pada akhirnya menghina-hina Islam itu sudah barang tentu, sudah menjadi sebuah kepastian itu. Karena pada dasarnya Allah sendiri juga sudah menyampaikan bahasanya janganlah jadikan orang-orang kafir itu kawan dekat ataupun pemimpin-pemimpin bagi mereka. Maka dari itu saya tidak mau berkawan sama orang-orang kafir itu, tidak mau ya. Kalau kenal berkawan ya sudah kenal begitu saja. Kalau untuk menjadi akrab tidak itu ya, karena saya dahulu itu pernah ya. Foto saya itu diedit sedemikian rupa dan disebarkan ke sana kemari dan Ahizuma itu tahu, bahkan Ahizuma itu sampai marah waktu itu karena saya disakiti orang-orang kafir itu tidak sekali dua gitu ya, yang pada akhirnya mereka tuh berkhianat dalam segala hal, dalam bisnis pun mereka ini
penipu, mereka tetap akan mendustai kita, mereka tetap akan memakan kita. Itu sudah berapa kali saya tuh ya disakiti, maksudnya bukan disakiti fisiknya, tapi menyakiti hati ya. Dan mereka mendustai kita, berkhianat kepada kita, itu sudah menjadi kepastian bagi mereka gitu ya. Karena saya sendiri yang sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa hal itu, dari finansial pun ya, luar biasa mereka gitu ya. Bahkan saya punya kendaraan itu pun pernah dilarikan sama orang-orang yang tidak Islam ini. Maka dari itu ketika Allah sampaikan jangan jadikan mereka itu kawan dekat kita, kawan yang kerap kita, apalagi pemimpin untuk kita, itulah bukti nyata. Dan kita juga sudah merasakan bagaimana punya pemimpin yang dimana pemimpin itu kafir, pada akhirnya tidak akan ada tidak akan ada kebaikan di sana ya, ada mudarat, membawa masalah dalam segala hal itu ya, dari segala aspek. Jadi tujuan mereka itu dunia ya, bukan akhirat, dunia. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak takut dosa karena mereka merasa dosanya itu sudah ditebus, sehingga mereka sanggup melakukan apa saja ya, yang melanggar norma-norma, melanggar dari segi aspek kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak akan segan-segan karena mereka merasa dosanya itu sudah ditebus, karena mereka ini bukan orang-orang yang takut kepada Tuhan, melainkan orang-orang yang menderhakai Tuhan gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.